Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru, atau sobat bisa juga menjumpai video ini di channel Guru Jalanan, karena saya menguploadnya di kedua channel tersebut, yaitu untuk memperluas jangkauan supaya lebih banyak sobat yang mendapatkan manfaat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips, berbagi pengetahuan, yaitu tentang sobat yang akan bersandar di pelabuhan Surabaya, baik itu dari daerah timur, dari daerah Sulawesi, atau dari Kalimantan. Ya, karena perlu diketahui untuk pelabuhan Surabaya itu ada dua buah pelabuhan penumpang, yaitu Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Gapura Surya Nusantara. Yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk kendaraan umum, untuk proses turun dari kapal sampai keluar dari gedung, yang mana kali ini kita akan berlabuh di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara, dan saya akan menjelaskan harga-harga kendaraan umum kalau sobat mau menaiki kendaraan umum dan jenis-jenisnya apa saja. Supaya apa? Supaya sobat tidak terkena praktek calo, tidak tertipu, dan sobat bisa menjalani atau berjalan dengan tenang di Pelabuhan Surabaya. Nah, untuk Pelabuhan Roro itu sebenarnya sama saja ya sobat, untuk kendaraan umum yang bisa kita pakai. Karena sebenarnya Pelabuhan Gapura Surya Nusantara dan Pelabuhan Roro itu dalam satu kawasan, cuma beda tempat. Kalau Pelabuhan Gapura Surya Nusantara itu sebelah timur dan Pelabuhan Roro itu sebelah barat. Nah, untuk praktek atau contoh saat kita keluar dari Pelabuhan Roro itu sudah saya bikinkan juga videonya, bisa disimak di deskripsi linknya. Dan untuk sobat yang mau aman membeli tiket dari praktek calo, nah biasanya kan di pelabuhan itu kalau sobat membeli tiket langsung itu akan kena calo. Nah, itu ada di deskripsi juga, linknya bisa disimak. Ada banyak sekali di situ, dari cara untuk membeli tiket Pelni, cara daftar akunnya, cara daftar akun Dharma Lautan Utama, dan cara membelinya pun sudah lengkap. Tinggal sobat lihat sendiri, dipilih sendiri mana yang diperlukan. Jadi seperti itu, saya tidak panjang lebar lagi untuk menjelaskan pembelian tiket. Yang pasti semuanya sudah lengkap di deskripsi. Untuk linknya bisa disimak sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kendaraannya ya sobat ya. Nah, di sini kita sudah mulai bersandar seperti ini sobat. Dan nanti saya akan menjelaskan secara lengkap supaya apa? Supaya sobat tidak terkena penipuan. Maksudnya penipuan di sini ya bukan ditipu dalam arti yang sesungguhnya, tapi terkena getok harga yang itu akan merugikan sobat kalau sobat tidak tahu harganya berapa sih untuk masing-masing jenis kendaraan. Karena di sini ada 4 jenis kendaraan yang akan kita jelaskan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang proses yang paling awal pastinya setelah kapal itu bersandar seperti ini ya sobat, kita akan keluar dan kita antri. Nah, seperti inilah proses antrian, dan saya sarankan sobat tidak usah tergesa-gesa keluar. Karena apa? Karena kalau memakai kapal Dharma Lautan Utama itu kan ada kendaraannya. Jadi kalau sobat menunggu di pintu keluar dan sementara pintu kapal belum terbuka, itu nanti akan terasa sesak karena kendaraan sudah pasti mulai untuk memanaskan mesinnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau portir sudah masuk, nah itu otomatis pintu sudah terbuka dan sobat segera bisa menuju ke pintu keluar supaya tidak terlalu lama menghirup polusi. Jadi seperti itu sobat. Nah, perlu sobat ketahui untuk kendaraan umum yang bisa sobat pakai di Pelabuhan Surabaya, nah, baik itu di Pelabuhan Roro atau Gapura Surya Nusantara yang akan kita sandari ini, itu ada 4 ya sobat ya. Nanti kalau kurang saya sebutkan lagi. Jadi yang pertama kita bisa memakai Damri. Nanti saya tunjukkan posisinya Damri itu di mana. Yang kedua kita bisa memakai angkot. Angkot pun nanti saya tunjukkan juga posisinya di mana.
Dan yang ketiga, kita bisa memakai ojek. Dan yang keempat, kita bisa memakai yang kita sebut travel ya. Travel itu bisa memakai kendaraan Grand Max, Avanza. Biasanya seperti itu yang ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 dan saya jelaskan masing-masing untuk harganya supaya sobat tidak kena praktek calo. Sebenarnya calo itu tidak berbahaya ya sobat ya. Yang penting sobat itu tenang, calo tidak akan memaksa. Yang penting dijawab saja dengan baik dan normal. Nah, karena apa? Karena kalau sobat itu tidak sopan atau sobat itu angkuh, otomatis akan terjadi rasa yang tidak enak sehingga nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena saya pernah mengalaminya untuk orang lain ya, pastinya bukan saya sendiri. Jadi karena tidak ramah, menjawabnya dengan tidak ramah, maka akan ada cekcok dan itu lumayan berbahaya ya. Jadi hadapi saja dengan baik-baik karena mereka itu cuma menjual jasa. Dan kalau mereka mengetok harga, itu pun kalau calo kendaraan itu tidak terlalu tinggi ya sobat ya. Mereka paling dari satu penumpang itu mendapatkan 10.000 atau 5.000 seperti itu. Nah, saya jelaskan kembali untuk yang kendaraan pertama, Damri. Damri itu tidak selalu ada ya sobat ya. Namun kalau ada itu bisa digunakan. Dan untuk biaya naik Damri dari pelabuhan menuju ke terminal Bungurasih itu adalah sebesar Rp30.000. Oh ya, di sini saya singkatkan ya, saya sempitkan dari pelabuhan ke terminal karena kebanyakan kan penumpang akan menuju ke terminal. Kalau ke daerahnya masing-masing itu pastinya sudah tahu harga travel masing-masing berapa. Jadi di sini saya bikinkan yang umum ya, yang menuju ke terminal Bungurasih atau Purabaya. Nah, jadi biaya Damri dari pelabuhan menuju ke terminal Bungurasih atau Purabaya itu adalah Rp30.000 untuk satu penumpang. Kalau dulu sempat Rp20.000, naik Rp25.000 dan sekarang Rp30.000. Nanti saya tunjukkan posisinya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa memakai angkot. Angkot itu ya kendaraannya ya simple ya, angkot nih seperti angkot yang duduknya hadap-hadapan di belakang ya, yang depan satu baris, yang belakang hadap-hadapan. Itu biayanya juga sama seperti Damri, biayanya adalah Rp30.000 untuk dari pelabuhan Surabaya sampai ke terminal Bungurasih. Jadi sama sobat. Kemudian yang ketiga, kita bisa memakai ojek. Kalau ojek pastinya harus tawar-menawar. Biasanya untuk di awal tukang ojek akan memberikan harga Rp70.000. Biasanya seperti itu. Nanti bisa ditawar paling tidak, paling mentok ya, itu adalah Rp50.000 kalau itu menuju ke terminal Bungurasih. Rp50.000 itu sangat harga yang sudah normal ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memakai travel, yang mana travel itu travel jarak dekat maksudnya. Kendaraannya itu bisa Avanza, Grand Max dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling banyak ya sobat, dan harganya pun bervariasi. Tinggal sobat pintar-pintar menawar. Dan harga paling rendahnya itu sama dengan Damri dan angkot, yaitu Rp30.000. Tidak mungkin di bawah itu, karena itu adalah harga pasaran yang paling rendah sudah ya sobat ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, namun terkadang kita juga harus menyesuaikan kondisi. Gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau sobat itu penumpangnya cuma sedikit, misal cuma 3 orang atau 4 orang, itu wajar kalau harganya naik dari Rp30.000 ya, misal menjadi Rp35.000 atau Rp40.000. Itu sangat normal dan sangat wajar. Jadi untuk patokan harga-harganya adalah seperti itu. Jadi bisa buat patokan sobat supaya tidak terkena praktek calo yang terlalu tinggi. Oke, di sini kita sudah jalan tadi ya, bisa diamati posisinya. Kemudian kita masuki gedung. Nah, di dalam gedung ini juga ada, nah ini sebelah kiri yang ada mbak-mbak, itu adalah mbak-mbak yang menawarkan jasa Grab. Kalau kita mau naik Grab pastinya lebih mahal. Nah, untuk naik Grab itu pastinya yang cocok adalah kalau sobat
bersama keluarga karena orang banyak, jadi seperti itu. Nah pastinya lebih mahal ya. Nah oke, sekarang kita tunjukkan posisi damrinya kalau di Pelabuhan Gebrasuran Nusantara. Nah saat keluar ini jebret, kita hadap ke kiri, jebret. Nah di sebelah kiri itu pasti ada bis damri kalau dia mangkal. Kalau tidak ada seperti ini, berarti bis damrinya itu tidak ada sobat. Jadi kita harus mencari kendaraan lain. Nah kalau ada, sobat langsung saja menuju ke sebelah kiri tadi ya. Saat keluar gedung itu di sebelah kiri. Kalau tidak ada ya tidak ada. Oke, sekarang kita akan melihat keluar. Nah di sini banyak sekali para penjual jasa untuk kendaraan umum yang menawarkan jasanya. Nah kalau sobat ditanya itu dijawab saja dengan sopan dan baik. Karena apa? Karena mereka tidak memaksa sobat. Meskipun sebutannya calo dan lain sebagainya, tapi mereka tidak memaksa. Nah dan bukan semuanya calo ya sobat ya yang menawarkan jasa di sini. Ada yang calo, ada yang sopirnya asli. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah terlalu keras-keras, santai saja, dijawab dengan baik. Nah tapi tidak usah tergesa-gesa. Karena apa? Karena nanti daripada dilempar-lempar ya. Sekarang kita keluar. Nah saya mau naik angkot ini. Kalau ada angkot mau naik angkot karena mau santai saja. Tapi kalau mau agak cepat ya naik travel. Travel pun dilihat dulu ya sobat ya. Karena apa? Karena travel itu kalau sedikit ya nanti dilempar-lempar. Nah di sini tidak ada angkot ya sobat ya. Kalau ada angkot ya saya naik angkot aja. Tapi kalau travelnya itu penuh ya saya milih naik travel. Karena apa? Kalau kita naik travel itu akan dilewatkan jalan tol biasanya. Kalau kita menggunakan angkot nanti kita menggunakan jalan biasa. Nah oke, di sini bapaknya adalah sopirnya langsung ya. Saya sudah nego harga dan saya mendapatkan di harga Rp30.000. Nah untuk bapak yang agak berambut putih itu ya, itu tadi kayaknya khawatir ya, ditanya agak grogi-grogi gitu. Jadi beliau sebenarnya mau ke Bungurasi tapi menolak. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan travel. Kendaraannya adalah Avanza ini ya, yang kapnya hitam tadi ya sobat ya. Nah oke, saya menunggu bapak ini mendapatkan beberapa penumpang. Saya belum masuk dulu, menunggu ya. Nanti kalau saya sendiri ya saya dilempar-lempar ya, daripada dilempar-lempar. Nah sekarang karena sudah mendapatkan penumpang beberapa ya, 4 orang, jadi saya masuk dan di sini kita masuk ke dalam. Oke, saya memilih duduk di depan seperti ini. Nah jadi seperti itulah penjelasan lengkap ya untuk kendaraan-kendaraan umum yang bisa dipakai beserta harganya di Pelabuhan Surabaya. Sehingga untuk sobat yang mau bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Surabaya, baik itu di Pelabuhan Gebrasuran Nusantara atau Pelabuhan Roro, itu sama persis seperti inilah prakteknya. Dan sobat santai saja kalau ada yang menawari ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya tinggal menunggu sopirnya untuk mencari penumpang lagi karena baru mendapatkan penumpang 4 orang ya. Jadi seperti itu. Kalau Avanza ini kan bisa 6 orang ya, 3, 3, 1. Nah 7 orang sobat ya, belakang 3, tengah 3, depan 1. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya video penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat yang akan bepergian dan bersandar di Pelabuhan Surabaya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Untuk sobat yang ingin mengetahui video-video lain, baik itu cara membeli tiket, cara bersandar di Pelabuhan Roro, dan tentang perkapalan lainnya, silahkan disimak di deskripsi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sobat semuanya.